2, 3. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam patunggilan. Pada saat hari ini kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan hingga sampai pada saat ini. Hari ini kita memasuki ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Juga pada saat hari ini kita menghayati bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Mari bersama-sama kita memasuki ibadah keluarga ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3 Tabu Gendang. Bersama-sama mari kita mengambil saat teduh dan mengaku yang demikian. Ibadah pada saat hari ini bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan mendasari ibadah keluarga kita dengan membaca Yesaya 12. Kita baca ayat yang kedua yang demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara-saudara yang terkasih, bersukacitalah kita semua. Oleh karena penyertaan Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kasih, dan keselamatan hingga sampai saat ini. Dan bersama-sama rasa sukacita ini mari kita hayati dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 3, di mana di dalam dunia yang penuh kerusuhan ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 260
bait 1 dan 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar kita manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdosa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Pada saat hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan Allah. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas penyertaan kasih-Mu, kami dapat menyatukan hati dan pikiran kami, menghayati kasih keselamatan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa langkah hidup kami hanya ada di dalam naungan kasih. Dan di tempat ini kami menyerahkan hidup kami di dalam Tuhan. Kami mengimani dan menyadari banyak perkara yang tidak dapat kami sembunyikan di hadapan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang kami perbuat. Dan ampunilah kami ya Tuhan, jikalau melalui hidup ini kami berbuat dosa. Dan di tempat ini dengan pengampunan kasih-Mu, kami akan bersama-sama merenungkan sabda firman Allah. Untuk kami gumulkan, untuk kami renungkan. Karena kami mengimani ya Tuhan, sabda firman-Mu lah yang menuntun kami untuk tetap hidup menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat hari ini kita didasarkan di dalam Injil Markus. Injil Markus kita baca ayat di pasal yang keempat. Kita baca ayat 35 sampai 41 yang demikian sabda firman Allah. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Angin ribut diredakan.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah kita semua yang membaca sabda firman Allah, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 54, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, tegarlah firman Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada saat hari ini kita hayati dengan sebuah tema, tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai. Saudara-saudara yang terkasih, para murid bisa dikatakan orang terdekat Tuhan Yesus Kristus. Mereka dipilih dan dipanggil untuk menjadi penjala manusia bersama-sama dengan Dia. Dan tentunya dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus berada untuk mengajar dan menyatakan mukjizat, para murid ada di sana. Bisa dipastikan para murid mengetahui
segala perbuatan yang dilakukan oleh Kristus Yesus dengan segala kuasa. Para murid tentunya menyaksikan bagaimana kesembuhan dinyatakan di dalam kuasa Allah kita Yesus Kristus. Dan dengan mata kepala mereka sendiri, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan disaksikan. Namun pada kenyataannya, perbuatan yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus tidak membuat para murid memiliki iman yang kuat dan sepenuhnya percaya akan kehadiran kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Itu dapat kita renungkan di dalam bacaan kita pada saat hari ini. Betapa para murid merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Padahal kalau kita bayangkan seharusnya para murid sudah terbiasa dengan suasana-suasana yang menimpa mereka pada saat itu, khususnya badai di tengah danau, karena mereka adalah seorang nelayan. Tetapi nyatanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tengah badai itu membuat keraguan para murid, ketakutan para murid semakin kuat. Sehingga para murid membangunkan Tuhan Yesus dengan sebuah perkataan yang tentunya tidak menyenangkan bagi Tuhan. Seakan-akan perkataan para murid ini yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus seakan-akan menuduh Tuhan Allah Yesus Kristus yang ada bersama-sama dengan mereka tidak peduli dengan kerisauan, ketakutan yang mereka alami. Seperti halnya yang diungkapkan di ayat 38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini sebuah ungkapan yang begitu keras yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Lalu ia pun bangun menghardiki angin tersebut dan berkata, diam dan tenanglah. Lalu angin itu tenang. Nah, Tuhan Yesus menanggapi apa yang dialami oleh para murid dengan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah gelombang, para murid yang menyaksikan kedahsyatan mukjizat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang pelayanannya, ternyata tidak membuat keteguhan iman kepada Yesus Kristus benar-benar ditaruhkan di dalam kehidupan para murid. Mereka masih ragu-ragu, apalagi ketika badai mengancam. Mereka ragu dan takut akan kuasa kasih Kristus ketika badai seakan-akan mengancam kehidupan mereka, bahkan nyawa mereka. Rasa percaya menjadi keraguan-raguan di tengah tantangan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya situasi yang dialami oleh para murid ini bisa dirasakan oleh siapapun juga. Manusia bisa menaruh rasa percayanya dengan sepenuhnya ketika ada jaminan rasa aman. Ketika ada jaminan bahwa mereka baik-baik saja. Namun ketika ada tantangan, keraguan-raguan itu bisa muncul di dalam kehidupan manusia.
Dan badai yang dialami oleh para murid bisa dialami oleh siapapun kita. Termasuk saya, termasuk panjenengan semua. Baik di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Badai bisa dialami oleh siapapun juga, bahkan kita pun yang mengikut Kristus. Tetapi melalui bacaan kita pada saat hari ini, melalui peristiwa yang dialami para murid, tentunya kita diingatkan betapa pentingnya menaruh percaya dalam segala perkara dan menaruhkan segala pengharapan dalam keadaan apapun di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tetap dikuatkan apapun yang terjadi. Lalu bagaimana supaya kehidupan manusia, kehidupan kita itu tetap berada di dalam iman kita, tetap tegar, tetap teguh di dalam segala persoalan? Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita melalui Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Yang pertama, sebagaimana para murid, bahwa kita mengikut Kristus bukan oleh karena kehendak kita, tetapi kehendak Allah sendiri. Seperti halnya yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebagaimana panggilan para murid yang dituliskan di dalam Injil Markus bab 1 ayat 17, bahwa mereka mengikut Kristus bukan karena kehendak mereka, tapi karena kehendak Kristuslah mereka menjadi penjala manusia. Dan pada saat hari ini mari kita meyakini ini semua. Bahwa kita percaya bukan oleh karena kehendak kita sebagai pribadi, tetapi oleh karena kehendak Allah. Ketika Tuhan Allah memanggil kita, memilih kita, mari kita bersama-sama percaya bahwa di dalam segala persoalan Tuhan senantiasa menopang hidup kita. Dan yang kedua, di dalam Tuhan dinyatakan kemahakuasaan yang begitu luar biasa. Di dalam segala perkara kesulitan, justru di situ menjadi ruang pernyataan bahwa Allah benar-benar berkuasa, bukan hanya berkuasa untuk memberikan kesembuhan, tetapi Dia juga berkuasa atas alam semesta. Segala yang tercipta di dunia ini tunduk di hadapan Dia. Diam, tenanglah. Dan itu disampaikan, diungkapkan, dikatakan ketika badai itu bergelora. Dan saat itulah danau menjadi tenang. Di balik badai, Allah menyatakan kuasa. Di balik kebingungan para murid, Tuhan menyatakan kuasa. Dan inilah kuasa yang dapat dirasakan oleh para murid. Dan yang ketiga, supaya kita tidak merasakan ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya, melalui Markus ini kita diingatkan untuk senantiasa mengimani pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena dengan mengingat pertolongan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita, ketika kita diombang-ambingkan oleh gelombang dunia, oleh badai kehidupan, akan tetap membuat kita senantiasa percaya Tuhan akan tetap menolong seperti yang pertolongan Tuhan berikan di waktu yang sudah. Tentunya bagi kita semua
dalam menjalani kehidupan, betapa pentingnya senantiasa ingat akan kasih Kristus. Ingat akan pertolongan Tuhan di dalam segala situasi. Sehingga ketika badai itu datang kembali, kita tetap dikuatkan dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita, tetap berada di dalam kehidupan percaya kita. Dan Dia akan menenangkan badai yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini bersama-sama tentunya kita menyadari bahwa badai itu bisa berwujud apapun juga di dalam hidup kita. Namun ketenangan hati, ketenangan hidup sekiranya senantiasa ada di dalam diri kita, supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap tinggal di dalam kuasa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Karena di tengah badai, hal yang dibutuhkan ialah ketenangan kita bersama-sama dengan Dia. Kita yakin dan percaya Dia yang Maha Kuasa, mampu mengatasi segala persoalan yang kita alami. Mampu mendampingi kita untuk berjuang menyelesaikan masalah demi masalah. Mari bersama-sama, seperti yang diharapkan Yesus Kristus, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita Yesus Kristus akan menolong kita semua dalam segala situasi. Haleluya. Amin. Saat tentu bagi kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam Kristus kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami mengimani ya Tuhan, di tengah badai kehidupan Engkau ada dan kuasa-Mu tidak meninggalkan kami. Kuasa Tuhan senantiasa ada dan melingkupi kami. Sehingga kami dikuatkan di tengah persoalan. Kiranya kami senantiasa selalu memegang iman percaya kami di tengah segala situasi, baik susah maupun senang. Baik dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan, kiranya kami tetap percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kristus Yesus Allah kami, dan kami serahkan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Saudara-saudara kami, keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, dengan kuat kasih-Mu, kami dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Berkatilah bangsa ini yang berjuang menghadapi badai kehidupan, di mana di tengah kehidupan bermasyarakat, masih ada pandemi corona yang senantiasa membayang-bayangi kami. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah bangsa ini. Para dokter, perawat,
para pejuang medis, gugus tugas, TNI Polri, dan kami semua warga masyarakat, berkati dan kuatkanlah kami, supaya kami terhindar dari virus corona ini. Dan berkatilah bangsa ini, baik dalam perekonomian. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan kami dari kejatuhan ekonomi. Sehingga ya Tuhan, krisis tidak menimpa bangsa ini. Berkatilah pemimpin kami untuk selalu berhikmat dan bijaksana menjalankan setiap program dan roda pemerintahan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan Gereja Kristen Jaiwetan dimanapun berada. Berkatilah jemaat kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Berkati penatua diakan, berkati para pelayan ketua KRW, berkati warga jemaat, berkati pandu puji, berkati organis, begitu juga multimedia. Berkatilah kami semua untuk memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus di dalam hati dan hidup kami. Berkati ya Tuhan kami semua. Begitu juga warga jemaat yang sedang sakit. Kiranya Engkau senantiasa memberkati saudara-saudara kami. Begitu juga yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati. Sehingga keluarga kami dapat merasakan damai sejahtera. Dan kami juga mendoakan bagi setiap program yang ada di jemaat Gedangan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Sehingga setiap program menjadi berkat dalam pelayanan kami. Bapa di surga, tidak lupa kami menyerahkan syukur kami. Kami merasakan berkat Tuhan senantiasa mengalir. Dan kami rasakan di dalam hidup ini. Berkatilah ya Tuhan. Sehingga persembahan ini menjadi berkat ketulusan kami untuk menyerahkan yang terbaik. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Bapa di surga Yesus Kristus, demikianlah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Segenap doa kami percayakan di dalam tangan kuasa-Mu, Allah kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama mari kita undur dari peribadanan kita pada saat hari ini dengan penuh percaya bahwa Allah senantiasa melindungi kita dalam situasi apapun. Oleh sebab itu tetap berpeganglah padanya dalam segala perkara. Ia kawan yang sejati akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yesus kawan yang sejati, Kidung Jemaat 453, 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Yesus kawan yang setia, tidak ada terangnya. Dia tahu kelemahanmu, berikan doa padanya. Bersama-sama mari kita mengambil saat teduh, kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.